Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1215, apakah kau ingin mati atau menyelamatkan diri sendiri? Itu diucapkan dengan sangat mudah dan alami. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Yang membuat Chen Ziluo di ujung sana merasa frustrasi, tetapi juga membuatnya lebih bertekad untuk membunuh Ji Fei. Ji Fei, jika kamu tidak bisa datang ke sini sendirian dalam waktu 2 jam, aku tidak tahu apakah akan terjadi sesuatu yang menarik. Wah, Chen Ziluo langsung menutup telepon. Ji Fei mendengarkan suara bip di telepon dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Orang-orang Ling Kongsu benar-benar mulai menculik orang. Jika ini sampai terbongkar, bukankah akan sangat memalukan? Sekarang, dia sangat berharap Su Piao Miao ada di sini sehingga dia bisa melihat bagaimana reaksinya. Ji Fei berdiri dan hendak naik ke atas untuk mencari beberapa wanita ketika dia tiba-tiba melihat 2 wanita berpakaian seperti petugas kebersihan lewat di depan pintu lagi. Ninja hadir lagi. Dia memutar matanya dan segera membuat keputusan. Oh, aku tidak menyangka Ling Kongsu akan berkolusi dengan yang ninja. Sialan, dia tidak punya dasar. Ji Fei bergumam pelan, berbalik ke garasi, dan langsung melaju meninggalkan villa. Li Ruoxi dan 2 wanita lainnya mendengar suara mobil, tetapi tidak memperhatikan. Menurut mereka, Ji Fei pasti akan melindungi mereka. Begitu mobil Ji Fei melaju keluar, Kumiko yang berpakaian seperti petugas kebersihan langsung menanggalkan pakaiannya dan berlari menuju villa bersama teman-temannya. Ji Fei saat itu sedang duduk di dalam mobil dan melihat semuanya dengan jelas melalui pengawasan. Tetapi dia tidak segera kembali. Setelah beberapa saat, dia melihat orang lain bergegas menuju villa itu. Kemarahan di wajahnya semakin menjadi-jadi. Dia berjalan ke pintu, menghentikan mobil, keluar dan segera kembali. Bahkan, dia berjalan bahkan lebih cepat daripada dia mengemudi. Pada saat ini, Kumiko, Asano dan yang lainnya telah tiba di villa Hui Chuyuan, dan total 8 sosok muncul di villa tersebut. Mereka tidak tahu bahwa Li Ruoxi dan yang lainnya ada di kolam renang. Mereka mulai mencari di setiap ruangan tetapi tidak menemukan seorang pun. Akhirnya, mereka melihat pakaian di atas tempat tidur dan berpikir untuk naik ke atas. Jadi mereka bergegas ke sana. Li Ruoxi dan 2 wanita lainnya sedang beristirahat di pantai. Mereka terkejut ketika mendengar suara langkah kaki yang tidak teratur. Lalu mereka terkejut ketika melihat sekelompok pria berpakaian hitam berlari masuk. Ji Fei, ketiga wanita itu dalam bahaya dan berteriak secara naluriah. Jangan berteriak lagi. Ji Fei sudah pergi. Aku khawatir dia sudah ada di jalan raya. Kalian bisa menunggu sampai mati saja. Asano melirik ketiga wanita dalam pakaian renang dan tak dapat menahan gemetar dan gembira dalam hatinya. Kalau saja dia tidak ingin membunuh seseorang, dia pasti menikmati pemandangan indah ini, yang jarang sekali bisa dilihat. Tetapi sekarang, yang ada dalam benaknya hanyalah satu, membunuh seseorang. Li Ruoxi dan 2 orang lainnya awalnya terkejut, lalu mereka bereaksi. Masuk sekarang, Li Ruoxi berteriak dan menjadi orang pertama yang melompat ke kolam renang. Meski saya tahu kedalaman di dalamnya terbatas, setidaknya lebih aman daripada di pantai. Huo Lei dan Seng Lingyun juga ingin ikut serta. Akibatnya, Huo Lei masuk dan Seng Lingyun duduk di sana tidak bisa bergerak. Pada saat kritis, penyakit terminal Tianyin kambuh lagi dan dia sekarang tidak dapat bergerak. Li Ruoxi dan Huo Lei hendak berenang ke tengah dan memikirkan solusi. Tetapi mereka melihat Seng Lingyun duduk di sana dengan kaku dan perlahan meluncur ke dalam air. Mereka segera menyadari bahwa penyakitnya kambuh. Lingyun,
Kedua wanita itu berteriak dan berenang kembali dengan cepat, mencoba membantu Seng Lingyun melarikan diri. Asano dan yang lainnya melihat mereka melompat dan ingin maju. Tetapi ketika mereka melihat Seng Lingyun tidak bergerak dan tubuhnya masih meluncur dengan kaku, mereka menjadi bingung dan tidak bergerak. Baru setelah mendengar Li Ruoxi dan Huo Lei berteriak, mereka bereaksi. Hahaha, sungguh berkah, Asano tertawa gembira. Kumiko telah mencabut belatinya dan dengan cepat menusukkannya ke tenggorokan Seng Lingyun. Seng Lingyun masih bisa berbicara saat ini. Dia tahu bahwa dirinya akan hancur. Ketika dia melihat Li Ruoxi dan yang lainnya berenang kembali, dia buru-buru berteriak dengan cemas, "Lari, jangan khawatirkan aku." Lingyun, menghadapi situasi hidup dan mati, kedua wanita itu tidak menyerah pada Seng Lingyun. Mereka tidak hanya berenang kembali, tetapi masing-masing dari mereka memegang salah satu kakinya dan menariknya ke dalam air. Begitu tubuh Seng Lingyun masuk ke dalam air, dia mendengar suara belati menusuk di sampingnya, dan terdengar suara embusan-embusan. Kolam di sebelahnya juga mengeluarkan suara terus-menerus. Tetapi Seng Lingyun masuk ke dalam air dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Baka, Kumiko mengumpat dengan marah, melompat ke dalam air, dan bergegas menuju tubuh Seng Lingyun lagi. Pada saat ini, Seng Lingyun memasuki air dan masih tidak bisa bergerak. Li Ruoxi dan Huo Lei bahkan lebih bingung. Melihat belati itu hendak menusuk dada Seng Lingyun, Li Ruoxi bergegas mendekat untuk membantu menangkisnya. Huo Lei mendorong Li Ruoxi dan pergi membantu menghalanginya. Ketika Seng Lingyun melihat pemandangan ini, dia sangat tersentuh. Ini adalah persahabatan sejati, tetapi dia tidak berdaya berbuat apa-apa. Kalian semua pergi ke neraka. Kumiko sangat marah saat melihat ketiga wanita itu berlomba-lomba melindungi satu sama lain dan mati demi satu sama lain. Dia menjerit dan menusuk dengan keras. Huo Lei sudah menunggu untuk mati dalam keputusasaan. Hanya berdebar, tubuh Kumiko condong ke depan lalu terlempar ke belakang, wajahnya terbalik, dan jatuh dengan keras ke tepi pantai. Ah, Asano dan yang lainnya berseru dan segera menoleh. Ji Fei muncul di depannya seolah-olah jatuh dari langit. Melarikan diri, Asano berteriak, berbalik dan mencoba melarikan diri. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang dapat bergerak, dan tubuh mereka terasa seperti bukan milik mereka sendiri. Kemudian ledakan-ledakan, mereka semua jatuh ke tanah, dengan jarum emas tertancap di tubuh mereka. Ji Fei, Li Ruoxi dan dua wanita lainnya melihat Ji Fei dan berteriak seolah-olah mereka selamat dari bencana. Ji Fei berbalik dan kembali menggendong Seng Lingyun keluar dari air. Mata Seng Lingyun dipenuhi air mata kebahagiaan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi tetesan air, seperti bunga teratai yang muncul dari air. Dia menatap Ji Fei, tanpa ekspresi lain kecuali air mata dan tangisan. Dia masih tidak bisa bergerak, tapi sekarang dia paling bahagia. Penyelamatan Li Ruoxi dan Huo Lei yang mengancam jiwa barusan membuatnya menyadari bahwa dia memiliki teman sejati yang bersedia mengorbankan hidup mereka untuknya. Penampakan Ji Fei dari langit bagaikan seorang pangeran menawan yang sedang menunggangi awan, penuh kebahagiaan dan kemanisan. Ji Fei menyuntikkan energi internalnya ke tubuh Seng Lingyun. Tetapi energi itu menghilang dengan cepat seperti tetesan air ke pasir gurun, tidak meninggalkan jejak. Jantung Ji Fei bergetar, kondisi Seng Lingyun menjadi lebih serius. Setelah menahan rasa kaget di hatinya, Seng Lingyun melakukannya 7 kali berturut-turut sebelum dia menjerit pelan dan tubuhnya sedikit kembali normal. Meskipun dia kaku, dia masih secara mekanis merentangkan lengannya yang seputih salju dan memeluk leher Ji Fei. Wu! Berteriak, Li Ruoxi dan Huo Lei juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka dan menatap Ji Fei.
Ganti pakaianmu, Ji Fei berkata lembut. Ketiga wanita itu segera turun ke bawah. Tatapan Ji Fei telah tertuju pada wajah Asano dan 8 orang lainnya. Pada saat ini, ada ketakutan dan teror di mata Asano dan yang lainnya. Apakah kalian ingin mati atau menyelamatkan diri? Bab 1216 Apa yang ingin kamu lakukan? Asano dan yang lainnya saling berpandangan dengan pandangan penuh tanya di mata mereka. Siapa yang akan berbicara pertama? Ji Fei bertanya sambil menatap semua orang. Kedelapan orang itu tetap diam dan tidak berbicara. Engah, Ji Fei mengangkat tangannya dan seberkas cahaya putih melesat keluar. Darah menyembur keluar dari tenggorokan Kumiko. Dia meninggal tanpa bersuara sedikitpun. Asano yang tersisa dan yang lainnya semuanya memiliki ketakutan dan teror di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dengan ragu-ragu saja akan membuat Ji Fei membunuh seseorang dengan begitu tegas. Itu terlalu mengerikan. Aku merasa seperti satu kakiku sudah melangkah ke jurang kematian. Menatap Ji Fei, tidak tahu harus berbuat apa, kamu masih belum mengatakannya. Ji Fei menatap orang lain. Aku bilang, kami dikirim oleh Ping Chuan Ye. Dia ingin membalaskan dendam putranya. Asano berkata dengan keras, hubungi Ping Chuan Ye sekarang. Ji Fei mengangkat tangannya, jarum emas keluar, dan Asano bisa bergerak. Ya, Asano segera setuju, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon Hirakawa Ye. Ji Fei juga menekan tombol rekaman di ponselnya. Panggilan itu segera tersambung, dan suara Ping Chuan Ye terdengar dari ujung sana. Bagaimana? Apakah kamu membunuh wanita Ji Fei? Ada ketidakberdayaan dan kesengsaraan di mata Asano, dan dia bahkan tersenyum pahit, membunuh seseorang, tapi aku akan mati sekarang. Saat Ping Chuan Ye tidak mendengar suara apapun, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan hendak menutup telepon. Jika kamu menutup telepon, mereka semua akan mati. Suara Ji Fei terdengar, Ping Chuan Ye merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Meski mereka dipisahkan oleh telepon, dia tampaknya bisa merasakan niat membunuh Ji Fei. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Siapa yang memintamu membunuh wanitaku? Ji Fei bertanya dengan dingin. Mata Ping Chuan Ye terus menyipit, dan akhirnya dia berpikir bahwa Chen Ziluo telah menipunya dan tidak melakukan apapun, tetapi malah menyebabkan rakyatnya menderita kerugian, dan dia merasa marah. Seorang pemuda dari negeri naga, dia tidak memberitahuku namanya, tapi aku punya videonya. Kirimkan padaku, jika aku puas, aku akan membebaskan orang-orangmu. Oke, Ping Chuan Ye tahu bahwa dia tidak punya modal untuk bernegosiasi dengan Ji Fei sekarang, jadi dia segera membuka video pengawasan, mengkliknya, dan mengirimkannya ke ponsel Asano. Ketika Ji Fei melihat bahwa orang yang ada di video itu adalah Chen Ziluo, seringai di wajahnya menjadi lebih intens. Ini sama saja dengan mengundang kematian. Dia menyimpan telepon genggam Asano dan menatap Asano. Keluarlah dari sini bersama orang-orangmu, mulai sekarang, jika kau berani menginjakkan kaki di negeri naga, dia akan menjadi panutanmu. Ji Fei mengarahkan jarinya ke tubuh Kumiko. Asano dan yang lainnya merasakan angin sejuk di punggung mereka dan mengangguk cepat. Oke, kita berhasil. Enyah, Ji Fei menendang beberapa orang dan mereka dapat segera bergerak. Mereka segera bangkit dan berlari. Bawa pergi mayat ini, Ji Fei mengingatkan dengan dingin. Ya, Asano segera berlari kembali dan mengangkat tubuh Kumiko. Beritahu Ping Chuan Ye bahwa saat Kawashima Jizi kembali, keluarga Ping Chuan akan menghormatinya sebagai ninja tingkat tinggi. Jika dia gagal melakukannya, keluarga Ping Chuan akan menghilang begitu saja. Ji Fei menatap Asano dan mengingatkannya. Tubuh Asano gemetar,
dan dia tidak berani mengatakan apapun, hanya mengangguk. Namun, dia sudah terlanjur terkejut dalam hatinya. Kawashima Keiko telah menghilang untuk sementara waktu. Bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat? Namun dia tidak berani bertanya dan hanya bisa segera pergi. Li Ruoshi dan dua wanita lainnya sudah mengenakan pakaian mereka dan datang. Pipi Seng Lingyun masih memerah dan penuh rasa malu, seolah-olah kolam renang ini adalah mimpi buruknya. 2 kali berenang, 2 kali sakit, dia bersumpah tidak akan datang lagi. "Kakak, kenapa kamu tidak membunuh mereka?" Holly bertanya dengan ragu. "Aku ingin Kawashima Jizi dan yang lainnya membantuku memperbaiki ninja negara yang, bukankah keluarga Ping Chuan adalah antek terbaik?" Ji Fei berkata dengan ringan. "Apakah mereka akan melakukannya?" Huo Lei sedikit tidak yakin. Mungkin dulu mereka tidak akan melakukannya, tetapi sekarang mereka harus melakukannya karena tidak ada jalan kembali. Ji Fei mengira Ping Chuan Ye baru saja menyerahkan semua video, yang berarti dia telah menyinggung Ling Kongsu. Jika masalah ini benar-benar diselidiki, dia yakin Ling Kongsu pasti akan memberinya penjelasan, dan kemudian mereka juga akan membunuh orang-orang dari keluarga Ping Chuan. Pengingat samar itu sekarang mulai berlaku, dan Ji Fei mulai menggunakan tangan orang lain untuk membunuh orang. "Istriku, ayo kita kembali ke kota Ninghai." Li Ruoshi menunjukkan kegembiraan di wajahnya dan segera mengangguk. Seng Lingyun dan Huo Lei menatap Ji Fei dengan mata penuh tanya. "Kau boleh pergi atau tidak?" "Tidak apa-apa. Orang-orang yang ingin membunuhmu tidak akan melakukannya lagi sekarang." Kedua wanita itu menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Ji Fei, berpikir bahwa mereka membutuhkan perlindungan Ji Fei sepanjang waktu. Mereka merasa malu dan segera menggelengkan kepala. "Kami kembali ke perusahaan untuk menangani pelelangan kota tua." Setelah berkata demikian, dia segera meninggalkan villa itu. Ji Fei membawa Li Ruoshi keluar dari komunitas dan masuk ke mobil menuju kota Ninghai. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru sama sekali. Tidak pula ngebut, sebaliknya, dia mengemudi dengan sangat santai. Pada saat ini, Chen Ziluo sedang duduk di rumah Chen Ya, memperkirakan waktu, melihat 2 jam telah berlalu dan Ji Fei belum juga datang. Dia tiba-tiba menjadi kesal. Dia marah dengan permintaan instruksi Ji Fei. Jadi dia langsung mengangkat telepon Chen Ya dan menelepon Ji Fei. Telepon itu hanya berdering 1 kali dan Ji Fei menekan tombol jawab. "Ji Fei, 2 jam sudah berlalu. Kalau kamu tidak datang, aku akan menyuruh seseorang membunuh Chen Ya." Oh, mendengar ini, Ji Fei terkekeh. "Apakah kamu tidak takut?" Chen Ziluo sangat tidak puas dengan kesombongan Ji Fei. "Mengapa aku harus takut? Jika kamu berani membunuh Chen Ya, aku akan membiarkan berita tentang kolusi kamu dengan Ping Chuan Ye menyebar di internet dan membuat semua orang tahu." Chen Ziluo tercengang. Bagaimana Ji Fei tahu? Namun, dia segera tenang. "Ji Fei, apa yang kamu bicarakan?" "Saya punya rekaman video pengawasan yang dikirim oleh Ping Chuan Ye. Anda melakukannya dengan sangat baik. Ada juga suara di dalamnya. Apakah Anda ingin mendengarkannya?" "Ah," Chen Ziluo berseru, "Chen Ya dalam bahaya, kalian semua harus dikubur bersamanya." Suara dingin Ji Fei terdengar. "Ji Fei, bagaimana kamu tahu?" Chen Ziluo mengabaikan ancaman Ji Fei dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Anak buah Ping Chuan Ye telah gagal dalam usaha pembunuhan mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sekarang hanya kalian yang tersisa untuk melawanku. Apakah kalian ingin melanjutkan? Atau apakah kalian ingin aku mengunggah video ini ke internet?" Ji Fei bertanya sambil mencibir. Chen Ziluo merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Dia selalu merasa bahwa dirinya sangat berkuasa, bahkan sangat pintar. Akan tetapi, ketika menghadapi Ji Fei saat ini,
Dia tiba-tiba merasa bahwa dirinya bukanlah apa-apa, bahkan seorang yang lemah. Hatiku dipenuhi ketegangan tak terhingga dan aku mulai merasa takut. Jika ini terbongkar, aku yakin Ling Kongsu akan merasa terhina dan akan marah sekali. Dia bahkan akan membunuhnya terlebih dahulu. Bahkan Chen Yibao akan mati. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Bersambung,